Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, jumpa kembali dengan saya Romo Bobby Stephen MSF. Kita akan mendalami kembali Injil Markus. Injil Markus adalah Injil yang terpendek, hanya 16 bab. Dan Markus tidak memuat silsilah Tuhan Yesus seperti yang ada di Injil Matius dan Injil Lukas. Markus juga tidak memiliki kisah kelahiran Tuhan Yesus yang juga ada di Injil Matius dan Injil Lukas. Tetapi Injil Markus langsung mulai dengan sosok Yohanes Pembaptis pada bab 1. Kemudian Injil Lukas melanjutkan dengan mengisahkan Yesus yang dibawa ke padang gurun untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Kemudian di perikop keempat dari Injil Markus, atau kalau saya melihat ayatnya Markus 1 ayat 16, barulah Yesus memanggil para murid pertamanya di tepi danau Galilea. Kemudian Yesus akan menjadikan kota Kapernaum sebagai pusat pelayanan beliau di sekitar kawasan danau Galilea itu. Itulah yang bisa kita lihat dari Markus bab 1. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus di mana? Di rumah Petrus yang berada di Kapernaum. Nah, kemudian kita bisa melanjutkan kisah itu ke bab 2. Dalam bab 2 nanti dikisahkan adanya penyembuhan-penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Penyembuhan yang pertama juga terjadi di Kapernaum dalam bab 2 ini, yaitu Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Kemudian Yesus akan meneruskan pemanggilannya terhadap para muridnya dengan apa? Dengan memanggil Lewi sang pemungut cukai untuk mengikuti dia. Kemudian Yesus akan mengajarkan juga ajaran-ajaran yang relatif baru, dalam arti Yesus menggenapi perjanjian lama. Dikatakan bahwa murid-murid Yohanes berpuasa, murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid Yesus kok tidak berpuasa? Yesus menjawab, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa saat mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa, tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Artinya Yesus dalam Injil Markus bab 2 itu mengatakan, akulah sang mempelai. Kalau mempelai itu datang, maka kan harus disambut dengan sukacita, bukan dengan puasa. Ya, jadi ketika Yesus hadir, para murid memang diajak untuk menyambut dengan sukacita, bukan dengan puasa. Dalam konteks bahwa kalau orang berpuasa itu menantikan datangnya mempelai, menantikan datangnya Mesias. Sementara Yesus sendiri adalah sang Mesias itu. Maka murid-murid Yesus saat itu memang tidak sedang berpuasa, karena mereka diajak untuk menyambut Mesias, sang mempelai yang adalah Yesus itu sendiri. Demikianlah intisari dari Markus bab 1 dan juga Markus bab 3. Dalam kedua bab ini kita mendapat gambaran bahwa Injil Markus ini ingin menyampaikan tentang Yesus yang mewartakan terutama melalui tindakannya, melalui penyembuhan-penyembuhannya, melalui pelayanannya kepada orang banyak. Hal ini berbeda dengan Injil Matius yang menekankan juga tentang khotbah atau sabda. Kalau di Injil Markus yang ditekankan adalah karya penyelamatan
yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Bukan atau belum menekankan tentang sabda-sabdanya yang nanti akan ditekankan di Injil yang lain, yaitu Injil Matius. Selamat membaca, selamat mendalami Injil Markus yang sangat baik ini. Jumpa kembali nanti dalam bagian berikutnya.